Ada budget 120 jutaan di tahun 2026, sebenarnya posisi yang dilematis sobat otomotif. Mau beli mobil baru, cuma dapat down payment atau mobil LCGC paling dasar yang fiturnya seadanya. Tapi, kalau lirik pasar mobil bekas, wah, ini surga tersembunyi. Menurut data depresiasi nilai aset otomotif, mobil yang sudah berusia di atas 7-10 tahun memiliki kurva penurunan harga yang paling landai. Artinya, jika kalian beli mobil-mobil di daftar ini sekarang dan dijual lagi 2 atau 3 tahun ke depan, ruginya sangat sedikit, bahkan bisa untung kalau kalian pintar merawatnya. Kita tidak bicara soal sekedar alat transportasi, tapi soal smart investment untuk keluarga. Kali ini, kita akan bahas 7 mobil keluarga di harga 120 jutaan. Ada yang badak, yang super irit, nyamannya kayak mobil ratusan juta sampai yang fiturnya rasa pejabat. Tonton sampai habis. Sebelum lanjut, bantu kami dengan partisipasinya dengan menekan tombol like dan subscribe ya teman-teman, agar kami bisa terus bikin informasi otomotif yang bermanfaat. Terima kasih. 1. Nissan Serena 2.0 Highway Star tahun 2012. Kita buka daftar ini dengan MPV untuk keluarga besar nih, Nissan Serena C26 tipe Highway Star tahun 2012. Dengan harga lebih terjangkau, kita bisa dapat kenyamanan setara mobil harga 400 jutaan. Spesifikasi mesin. Di balik kap mesinnya tertanam kode MR20DD berkapasitas 2000 cc 4 silinder. Tenaganya 147 PS dengan torsi 210 meter. Ini bukan mesin untuk balapan, tapi dikombinasikan dengan transmisi Xtronic CVT. Penyaluran tenaganya sangat halus, linear, dan effortless. Interior dan fitur unggulan. Masuk ke dalam, rasanya seperti lounge berjalan. Dashboardnya luas dengan desain futuristik digital speedometer memanjang. Fitur dashboard, AC sudah digital climate control dan dual zone. Head unit biasanya sudah touchscreen, banyak yang sudah upgrade Android di pasaran bekas. Kenyamanan dan akses. Ini juaranya. Smart key dengan keyless entry dan tombol start-stop sudah ada. Pintu geser kiri kanan sudah electric sliding door yang bisa dikendalikan dari kemudi atau remote. Fitur lain, cruise control di tipe HWS tertentu. Laci penyimpanan super banyak, ada di balik setir, di bawah jok penumpang depan, meja lipat, dan tirai jendela bawaan pabrik. Kelegaan dan bagasi. Baris pertama sangat lega dengan walk-through cabin. Baris kedua menggunakan captain seat yang fleksibel, bisa digeser ke tengah untuk jadi bench seat. Baris ketiga cukup untuk orang dewasa tinggi 170 cm. Bagasi sangat dalam karena ada ruang penyimpanan di bawah lantai, underfloor storage. Kenyamanan berkendara. Suspensi paling empuk di daftar ini. Lewat jalan jelek, guncangan teredam sempurna. Di tol, mobil ini anteng, kedap suara sangat baik. Tapi ingat, limbung sedikit terasa karena bodinya yang kotak dan tinggi. Biaya operasional dan penyakit. BBM. Dalam kota 1:8 sampai 1:9 km per liter. Luar kota bisa 1:12 km per liter. Agak boros, wajar 2000 cc. Pajak 2026, sekitar 3,5 sampai 4 juta per tahun. Perawatan atau penyakit, hati-hati dengan modul CVT dan engine mounting. Kaki-kaki depan, link stabilizer juga kerap bunyi. Pastikan kelistrikan pintu geser sehat. Spare part tersedia, tapi harganya di atas rata-rata mobil Jepang lainnya. Harga bekas Nissan Serena 2.0 HWS sekitar 118 juta rupiah. Kesimpulan, pilih ini kalau prioritas utama adalah kenyamanan keluarga dan fitur mewah dan siap dengan biaya BBM serta perawatan yang sedikit lebih tinggi. 2. Nissan Grand Livina 1,5 XV 2017. Masih dari keluarga Nissan, tapi kali ini untuk yang mencari sensasi sedan dalam bentuk MPV. Grand Livina XV 2017, tahun muda, harga menggoda. Spesifikasi mesin. Menggendong mesin HR15DE 1500 cc dengan dual injector dan twin VTC. Tenaga 109 PS. Dikawinkan dengan CVT Xtronic, membuat mesin ini salah satu yang paling halus getarannya di kelas LMPV. Interior dan fitur. Interiornya bernuansa homey dengan warna two-tone, black base. Fitur dashboard, head unit double din standar, AC masih model kompor, putar, tapi dinginnya menusuk tulang. Safety, sudah dilengkapi dual SRS airbags, namun tipe XV 2017 ini kadang belum ada ABS. Cek unit spesifiknya, biasanya ada di HWS.
belum ada stability control. Kenyamanan, tilt steering ada, electric mirror ada, power outlet tersedia di depan. Kelegaan dan kenyamanan, ini poin uniknya. Posisi duduknya rendah semi bucket, kaki seloncoran ala sedan. Baris kedua cukup lega, baris ketiga agak sempit untuk dewasa, lebih cocok untuk anak-anak. Bagasi lumayan luas jika baris 3 dilipat rata lantai. Bantingannya sangat refined, stabil di tol, nyaman di jalan keriting. Tapi hati-hati, ground clearance rendah, rawan gasruk kalau lewat polisi tidur tinggi atau jalan rusak parah. Biaya operasional, BBM, irit, dalam kota 1:11, luar kota tembus 1:15 16 km per liter. Pajak 2026, sekitar 2,8 sampai 3,2 juta rupiah. Penyakit, steering rack sering oblak, bunyi gluduk, dan unit CVT perlu perawatan ekstra, ganti oli matic wajib rutin atau kuras. Spare part banyak tersedia, harga menengah. Harga Nissan Grand Livina 1,5 XV 2017 sekitar 119 juta rupiah. Kesimpulan, ambil Nissan Grand Livina jika sering nyetir sendiri, butuh mobil tahun muda yang terlihat elegan dan nyaman, tapi harus siap dengan perawatan dengan harga menengah. 3. Toyota Avanza 1.3e 2014. Siapa yang tidak kenal mobil ini? Mobil sejuta umat. Toyota Avanza tipe E 2014. Kenapa harganya masih 122 juta? Karena satu kata, resale value. Spesifikasi mesin. Mesin K3VE 1.300cc VVTi, belum dual VVTi di model awal 2014, transisi ke Grand New. Tenaga 92 PS. Penggerak roda belakang RWD. Ini mesin legendaris yang bandel, kuat nanjak, dan tahan banting. Interior dan fitur. Jujur saja, fiturnya sangat dasar. Dashboard plastik keras mendominasi. AC double blower sudah ada, nilai plus dibanding tipe J. Head unit biasanya masih single din atau double din non-layar, banyak yang sudah diganti pemilik sebelumnya. Safety, dual airbag sudah standar. ABS mungkin belum ada di tipe E tahun ini, cek fisik. Seatbelt pretensioner ada. Fitur lain, power window 4 pintu, electric mirror, cek apakah sudah retract, tipe E biasanya belum. Central lock. Kelegaan dan kenyamanan. Kelegaan kabin sangat pas, tidak sempit, tidak luas banget. Baris ketiga masih manusiawi. Kenyamanan, suspensi tipe ini terkenal agak keras dan bumpy di jalan jelek. Gejalanya mental-mentul. Di tol kecepatan tinggi agak melayang dan bising. Tapi dia RWD, jadi kalau diajak nanjak ke puncak atau Bromo full muatan, dia jagonya. Biaya operasional. BBM, standar, 1:10 dalam kota, 1:13 luar kota. Estimasi pajak Avanza 1.3e 2014 di tahun 2025-2026 sekitar 2,5 hingga 3,3 juta. Perawatan, badak, jarang rusak. Paling kaki-kaki standar, shock breaker. Spare part mudah ditemukan di bengkel mobil pinggir jalan, sangat melimpah dan murah. Harga Toyota Avanza 1.3e tahun 2014 dibanderol sekitar 122 juta rupiah. Kesimpulan, pilih Avanza E 2014 kalau ingin peace of mind. Beli, pakai, isi bensin, ganti oli, selesai. Cocok buat mobil tempur di segala medan. 4. Suzuki R3 GL-MT tahun 2016. Kalau Avanza terlalu keras buat Anda, Suzuki R3 GL manual 2016 adalah jawaban manisnya. Spesifikasi mesin, mesin K14B 1400cc VVT, tenaga 92 PS, penggerak roda depan atau FWD. Mesin ini halus, responsif di putaran bawah, dan efisien. Interior dan fitur. Interiornya terasa lebih mewah dengan dominasi warna beige. Kualitas buatan atau build quality dashboard terasa lebih solid dibanding Avanza di tahun yang sama. Fitur, AC double blower, head unit terintegrasi yang rapi, multi-information display cukup lengkap, safety, dual airbags, side impact beam, immobilizer atau kunci anti maling. Tipe GL belum ada ABS di tahun ini. Kelengkapan, power outlet baris 2 di beberapa model facelift, laci penyimpanan banyak. Kelegaan dan kenyamanan. Kenyamanan adalah senjata utama R3. Suspensinya empuk, handlingnya mantap, tidak limbung, kabin senyap. Joknya tebal dan ergonomis. Baris ketiga juga cukup layak dengan mekanisme pelipatan yang mudah. Biaya operasional. BBM, irit.
1:11-12 dalam kota, 1:15-17 luar kota manual. Pajak sekitar 2,5 juta. Penyakit, steering rack, penyakit umum FWD, kadang handle pintu krom mudah patah di tipe GX, GL sewarna bodi biasanya aman. Kaki-kaki depan. Spare part, Suzuki tergolong murah dan mudah didapat. Harga Suzuki R3 GL MT tahun 2016 sekitar 120 juta. Kesimpulan, mobil keluarga paling balance, nyaman dapat, irit dapat, harga masuk akal, pilihan cerdas kaum mendang-mending. 5. Daihatsu Xenia 1.3X 2017. Saudara kembar Avanza, tapi tahun lebih muda. Daihatsu Xenia tipe X 2017. Ini sudah model Grade New Xenia. Spesifikasi mesin. Nah, ini bedanya dengan Avanza 2014 tadi. Xenia 2017 ini sudah pakai mesin 1NR VE Dual VVT-i, lebih canggih, lebih efisien, dan drive-by-wire. Tenaga 97 PS, tetap RWD. Interior dan fitur. Interior nuansa two-tone hitam coklat. Fitur, AC double blower, head unit 2 DIN bisa CD atau USB atau aux. Safety, dual SRS airbag, side impact beam, belum ABS di tipe X. Ada fitur eco indicator di speedometer. Lainnya, sudah ada sensor parkir belakang. Kelegaan dan kenyamanan. Kekedapan kabin di model Grade New ini sudah jauh lebih baik dibanding model sebelumnya karena penambahan peredam. Suspensinya juga disetting ulang, lebih stabil meski tetap berasa karakter sasis leather frame-nya sedikit keras. Biaya operasional. BBM, sedikit lebih irit dari Avanza 2014 karena dual VVT-i, 1:11 dalam kota, 1:14 luar kota. Pajak, sekitar 2,4-2,6 juta. Perawatan, sangat mudah dan murah, suku cadang interchangeable dengan Avanza. Harga Daihatsu Xenia 1.3X tahun 2017 sekitar 121 juta. Kesimpulan, mau mobil RWD yang tangguh tapi mesinnya teknologi baru dan tahun muda? Xenia 2017 jawabannya, best value for money untuk operasional harian. 6. Honda Mobilio 1,5e tahun 2014. Buat bapak-bapak yang jiwa racingnya masih meronta tapi harus bawa keluarga, Honda Mobilio E 2014 adalah solusinya. Spesifikasi mesin. Ini dia rajanya tenaga, mesin L15Z1 iVTEC 1500cc. Tenaganya 118 PS, paling besar di kelasnya. Mau nyalip di tol? Enteng. Transmisi ada manual 5-speed atau CVT Earth Dreams. Interior dan fitur. Dashboard. Desainnya mirip Honda Brio lama. Ini sering jadi keluhan karena terlihat murah, tapi fungsional. Fitur, AC double blower, head unit 2 DIN, tilt steering. Safety, tipe E sudah lengkap dengan ABS plus ABD, sangat penting. Dual airbags, rangka Gcon plus ACE. Lainnya, spion elektrik, power window 4 pintu. Kelegaan dan kenyamanan. Posisi duduk rendah, handlingnya asik banget, presisi, minim limbung, tapi konsekuensinya bantingan agak keras. Kekurangan utamanya, peredaman suara atau noise insulation kurang bagus, suara ban dan angin masuk cukup kencang. Baris ketiga, sempit, cocoknya untuk anak kecil saja. Biaya operasional. BBM, sangat efisien untuk tenaganya, 1:11-12 dalam kota, 1:16 plus luar kota, CVT. Pajak, sekitar 2,6-3 juta. Penyakit, dashboard sering bunyi krek-krek, karet pintu tipis, fan radiator motor sering lemah. Hati-hati beli unit bekas taksi online, cek odometer dan kondisi CVT. Harga Honda Mobilio 1,5e tahun 2014 sekitar 120 jutaan. Kesimpulan, Mobilio adalah tentang performa dan efisiensi. Kalau kalian bisa toleransi sedikit suara bising demi keasyikan berkendara, sikat mobil ini. 7. Isuzu Panther LM Smart atau LV tahun 2010-2011. Terakhir, kita tutup daftar ini dengan sang legenda hidup yang menolak punah. Rajanya diesel, Isuzu Panther varian LM atau LV rakitan tahun 2010-2011. Spesifikasi mesin. Di balik kap mesinnya bersemayam jantung mekanis kode 4JA1L 2500cc turbo diesel.
Ingat, di tahun 2010-2011 ini, mesinnya sudah Euro 2, jadi lebih ramah lingkungan tapi tetap mempertahankan ketangguhan legendarisnya. Tenaganya 80 PS, terdengar kecil? Tunggu dulu, torsinya 192 Nm yang sudah nendang di putaran rendah. Ini mesin yang low maintenance, tidak rewel, dan sanggup meminum solar subsidi kualitas terendah sekalipun tanpa cek engine menyala. Interior dan fitur LM versus LV. Karena kita bicara varian KLM dan LV di harga 120 juta, fiturnya sangat basic, bahkan bisa dibilang pelit jika dibanding mobil modern. Varian LM Smart, ini tipe paling dasar. AC biasanya single blower, hanya depan. Kaca jendela mungkin masih engkol, crank window, jika belum dimodifikasi pemilik sebelumnya. Jok biasanya bahan vinil atau kulit sintetis sederhana. Varian LV, ini setingkat di atasnya. Biasanya sudah dilengkapi AC double blower, penumpang belakang ke bagian dingin, dan power window minimal di pintu depan atau keempatnya, tergantung batch produksi. Ada konsol box tengah. Safety, jangan berharap banyak. Tidak ada airbag, tidak ada ABS atau EBD. Fitur keamanannya adalah bodi kaleng yang tebal dan struktur sasis leather frame yang kokoh. Kelegaan dan kenyamanan. Masuk ke kabin, headroom dan legroom sangat lega, bahkan baris ketiga bisa muat orang dewasa dengan nyaman tanpa menekuk lutut berlebihan. Bicara kenyamanan suspensi, Panther terkenal dengan ayunan khasnya yang sangat empuk. Orang bilang mental mentul, tapi efek positifnya, lewat jalan rusak, berlubang atau polisi tidur, guncangan diredam habis, rasanya seperti naik kapal. Biaya operasional 2025-2026. Konsumsi BBM, iritnya kebangetan. Dalam kota bisa 1:12 km per liter. Luar kota, tembus 1:16 hingga 1:18 km per liter. Dengan harga solar subsidi, ini adalah mobil dengan biaya per kilometer termurah di daftar ini. Pajak tahunan. Di tahun 2026, pajak untuk tahun 2010 sampai 2011 berkisar di angka 2,4 juta hingga 2,8 juta per tahun. Perawatan dan spare part, suku cadang Isuzu melimpah ruah. Dari yang ori sampai KW Super ada di mana-mana. Penyakit atau perhatian. Cek kaki-kaki, ball joint, tie rod, lahar roda karena sering dihajar jalan rusak. Perhatikan juga AC. Kompresor Panther memang kuat, tapi kalau sudah berumur butuh servis rutin agar tetap dingin menggigil. Cek juga ketebalan asap knalpot. Pastikan tidak terlalu hitam pekat, indikasi boros atau filter kotor. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, mesin badak, AC dingin menusuk tulang, spare part murah, muat banyak, nilai jual kembali sangat stabil, depresiasi rendah. Kekurangan, suara mesin bising masuk ke kabin, getaran diesel terasa, fitur keamanan minim fitur hiburan, tarikan atas boyo, bukan buat ngebut. Harga Isuzu Panther LM Smart atau LV tahun 2010 sampai 2011 sekitar 120 juta. Kesimpulan, ambil Isuzu Panther 2010-2011 ini jika definisi mobil keluarga bagi Anda adalah alat transportasi tangguh untuk segala medan, biaya operasional semurah motor, dan Anda tidak peduli dengan fitur canggih atau gengsi. Ini adalah kuda beban sejati. Nah, Sobat Otomotif, dari 7 mobil tadi, mana yang harus dipilih? Cari mewah dan nyaman? Pilih Nissan Serena 2012. Cari nyaman dan tahun muda? Grand Livina 2017 jawabannya. Cari bundle dan resale value? Avanza 2014 atau Xenia 2017 pilihannya. Cari balance, nyaman plus irit? Pilih Suzuki R3 2016. Cari performa dan handling nyaman? Ambil Honda Mobilio 2014. Cari mobil tempur yang hemat bahan bakar? Isuzu Panther 2010 pilihannya. Harga 120 juta adalah harga mobil saja. Harga bisa sewaktu-waktu berubah. Siapkan dana cadangan 5-10 juta untuk perbaikan awal, ganti oli, ban, servis, agar mobil siap pakai jangka panjang. Bawa mekanik kepercayaan saat mengecek unit. Kalau kalian punya budget 120 juta, kalian pilih yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.